mungkin asalnya dari Spanyol gitu. Iya, kalau kalau dari nama Awalnya itu saya kira identikan itu Spanyol. juga ya referensi-referensi saya itu sebelum saya membaca dan sebagainya. Karena saya membaca tentang flu Spanyol ini sebenarnya juga dulu sudah pernah membaca tapi tidak begitu menarik bagi saya gitu. Paling yang menarik dibahas di sejarah itu kayak wabah pes, kemudian kolera dan sebagainya. Justru flu Spanyol ini hampir terlupakan gitu. Hmm. Nah, sebenarnya asal muasal dari virus ini tuh juga masih simpang siur, Pak Gensa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu dari Amerika Serikat, dari Ya. sebuah apa namanya dari Kansas Amerika Serikat, kemudian ada yang mengatakan itu dari Tiongkok dan lain sebagainya. Kemudian apa ya? Ada yang mengatakan dibawa oleh buruh Tiongkok dan Vietnam yang dipekerjakan di militer Inggris dan Perancis gitu. Nah, sebenarnya kalau saya bisa mengkaitkan ya, ini analisis saya sendiri ya. Sebenarnya dari analisis dari sumber-sumber yang saya kaitkan baik dari Indonesia, kemudian dari apa namanya dari luar jurnal-jurnal ilmiah itu, misalnya dari Oxford ya, dia Hmm. menyatakan bahwa pandemi ini terjadi di pangkalan militer Inggris di Hmm. Etaples yang Oh, terletak di utara Perancis ya, di hmm. utara Jadi Perancis. ini Nah awal awal ternyata mulanya ya. Jadi di uh, pangkalan militer Inggris itu ya awal-awal mulanya ya. di Hmm. utaranya Perancis itu. Nah di pangkalan militer ini tuh apa ya bisa dikatakan tempat yang sangat strategis namanya saja pangkalan militer ya pada masa Perang Dunia Pertama. Nah, Hmm. di sana itu dari di daerah pangkalan militer di Etaples di Inggris itu tuh ada campnya militer ya. Kalau di keterangan itu ada sekitar 100.000 tentara. Hmm. Nah, 100.000 tentara itu tapi di sekitar wilayah atau zona yang ditempati itu tuh ada yang namanya apa ya eh, hewan ternak dan lain sebagainya yang dimana hewan ternak ini digunakan untuk apa ya menyambung hidup mereka di tengah-tengah dalam Perang Dunia Pertama itu. Nah lalu selain itu juga ada analisis bahwa penyebaran virus ini sebenarnya juga dari binatang, tapi binatang atau hewan apa itu tidak saya temui gitu loh. Yang jelas penyebaran itu paling banyak itu dibawa oleh tentara-tentara atau militer-militer pada masa Perang Dunia itu. Nah, Hmm. tapi saya juga mengcompare dengan artikel yang ada di Indonesia, misalnya dari Historia ya. Tapi di sini anehnya, kalau tadi kan saya di Oxford itu kan dia menyatakan dari pangkalan militernya Inggris ya. Tapi pada saya sambil lihat apa namanya PowerPoint saya ya, Hmm. ternyata laporan pertama masalah kasus ini itu sebenarnya berawal dari apa ya? Di Kansas dari Amerika itu seorang koki di camp. Jadi Hmm. kalau di pangkalan militer itu kan nggak semuanya ikut perang ya Pak. Oke, Tapi mereka itu apa namanya ada punya juru background-nya. masak dan ada pembagiannya itu. Nah Hmm. sehingga di laporan itu pada tanggal 4 Maret 1918 itu justru laporan itu dari seorang koki yang mereka sakit kemudian ternyata itu adalah laporan dari analisis virus Spanyol pertama kali di dunia. Hmm. Tapi ini Nah yang itu satu sorry Pak. Pak Putra. Eh, Bagaimana cara cara zaman dulu itu mendeteksi bahwa itu merupakan flu? Kalau sekarang kan kita mudah ya, misalkan ada rapid Hmm. test, kemudian ada PCR dan lain sebagainya. Nah, alat-alat tes yang ada. Nah, zaman dulu kan itu 1920 kan. Tentu teknologi kesehatan kita belum belum secanggih sekarang. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi pada waktu itu bisa mengatakan bahwa 10.000 jiwa itu merupakan korban yang akibat dari flu Spanyol, keganasan flu Spanyol ini gitu. Apakah zaman Nah dulu oke. Okay. memang ditemukan untuk mengidentifikasi itu atau gimana? Nah dari artikel atau referensi yang saya baca itu sangat beda sekali dengan sekarang ya. Mungkin kalau sekarang ini di era modern ini kita sudah mempunyai alat untuk mendeteksi yang namanya uh, virus
corona saat ini ya. Tapi Hmm. kalau 1918 itu apakah alat kesehatan kita sudah mumpuni? Jawabannya memang belum. Makanya kalau kita bisa melihat dari jumlah korban yang ada di dunia maupun di Indonesia kan sangat besar sekali. Nah, Hmm. salah satu penyebabnya itu karena memang belum adanya alat kesehatan yang bisa mendeteksi secara cepat gitu loh. Jadi alasan mereka wah ini tuh virus Spanyol itu sebenarnya analisis yang mudah sekali dianalisis dari gejala-gejala yang timbul misalnya kayak gitu. Nah, seperti yang dilaporkan itu misalnya pada laporan kasus flu Spanyol yang ada di Kansas itu di Amerika Serikat itu seorang koki itu analisisnya cuma dia batuknya ringan, Hmm. demam, kemudian sakit kepala. Nah, itu yang digunakan oleh analisis para kesehatan pada waktu itu. Nah, sama halnya dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sebenarnya flu Spanyol itu juga sudah muncul pada tahun 1918. Hmm. Nah, banyak daerah itu kan kita namanya belum Indonesia ya. Iya, Pemerintahan kita masih di bawah iya, Hindia beda. Belanda namanya pada waktu itu. Nah, justru penanganannya itu sangat lambat sekali. Nah, jadi kalau di tahun misalnya virusnya itu di tahun 1918. Nah, undang-undang apa Hmm. namanya influenza itu baru disahkan justru pada tahun 1920. Nah, Oke. jadi kalau kita kaitkan itu kok sepertinya sangat mengabaikan sekali. Nah, ternyata setelah saya telusuri penyebab bagaimana sih pemerintah padahal sudah ada usulan dari daerah, tetapi Hmm. pemerintah kolonial Belanda yang ada di Batavia itu seolah-olah kok membiarkan gitu loh. Misalnya Hmm. membalas suratnya terus berbulan-bulan. Nah, Hmm. ternyata itu adanya perbedaan persepsi. Hmm. Nah, Apa mungkin perbedaan persepsi? dianggapnya itu virus influenza biasa karena Oh. sebenarnya kan corona ini juga virus influenza yang dibedakan jenis-jenisnya ya. Hmm. Kalau virus apa namanya Spanyol ini kan H1N1. Satu betul ya. Hmm. Nah, itu sih menurut saya. Hmm. Jadi masalah kesehatan itu jauh lebih bagus sekarang daripada 1918 otomatis Hmm. Hmm. penanganannya juga belum begitu masif gitu, Pak. Oke, nah zaman dulu apakah sudah ada semacam lembaga lembaga kesehatan dunia semacam WHO seperti itu? Kalau WHO ya, kalau setahu saya yang di Indonesia ya, kalau di dunia sih sepertinya belum muncul deh WHO. Oke, oke, oke. Karena WHO itu belum muncul. Tapi kalau di Indonesia itu namanya, bentar, ada BDG kalau nggak salah kayak Dinas Kesehatan yang memang itu ditugasi untuk menangani itu. Jadi Hmm. munculnya Dinas Kesehatan itu namanya apa ya? Bentar-bentar. Hmm. Agak lupa saya. Tapi itu artinya bentukan pemerintah Hindia Belanda ya pada waktu itu ya. Ya, bentukan Hindia Belanda. Yang Pemerintah kementerian Hindia Belanda. kesehatannya pada era saat ini gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti Kementerian Kesehatan pada saat ini. Oke, nah pada waktu itu berarti kan kalau kita mungkin sedikit membaca beberapa literatur ya, eh, Mm-mm. penyebarannya adalah di kota-kota yang memang letaknya di pinggir-pinggir pantai ya, terutama wilayah-wilayah perdagangan seperti halnya Surabaya, seperti halnya Madura. Nah, artinya pada waktu itu apakah juga diterapkan seperti halnya yang saat ini, misalkan pembatasan wilayah? Kalau mungkin kita tahu mungkin hampir sama ya H1N1 ini dengan corona yang Mm-mm. ada hari ini ya. Mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Jadi Ya, penyebarannya pun saya yakin juga secepat seperti halnya corona. Kemudian bahkan tingkat kematiannya bisa bisa jauh lebih tinggi mungkin ya dibanding dengan betul. corona hari ini ya. Nah, apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu untuk melakukan pengurangan dari angka positif yang pada waktu itu terjadi? Oke, jadi ini di Indonesia ya kita melihatnya. Aha. Jadi itu literatur yang saya dapatkan, kenapa justru penyebaran-penyebaran virus flu Spanyol di Indonesia itu lebih banyak di daerah pesisir gitu. Mhm. Nah, perlu kita ketahui tahun 1918 itu kan masa-masa Indonesia belum terbentuk dan masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Mhm. Nah, kita perlu tahu bahwa alat transportasi yang paling keren pada waktu itu adalah jalur laut gitu loh. Mhm. Nah, jalur laut kita ya
letak kita yang sangat strategis dengan adanya Selat Malaka di ujung Sumatera itu. Justru kedatangan pertama itu di Sumatera, baru menyebar ke wilayah timur, misalnya Pulau Jawa dan lain sebagainya. Nah, penyebaran ini itu yang saya dapatkan itu justru berasal dari kapal kargo, kapal dagang yang mereka memang melakukan perjalanan, kemudian mengangkut rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, penyebaran itu yang akhirnya kalau sekarang namanya apa ya? Akhirnya melakukan penyebaran cepat menyebar ke semua orang yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Tapi ini tadi menarik ya, kalau kita lihat dari segi historisnya sendiri ini, awal mula penyebarannya adalah justru ditemukannya di pangkalan militer Inggris ya. Tapi kenapa Inggris. Dan ada beberapa sumber juga yang mengatakan ini awal mulanya ada dari Afrika, ada yang dari China dan lain sebagainya ya. Tapi kenapa kok justru dikatakan flu Spanyol? Apa yang melatar belakangnya munculnya penamaan ini gitu? Oke, bentar. Jadi sebenarnya agak aneh juga sih ya. Agak aneh juga kenapa sih ada namanya flu Spanyol ya. Jadi sebenarnya penamaan pandemi flu Spanyol itu dari sebuah buku ya yang ini di laporan sebuah jurnal itu disampaikan bahwa berita di pemberitaan media massa Spanyol itu sirkulasinya itu sangat terbuka. Kenapa? Karena Spanyol itu adalah negara, bisa dikatakan negara netral pada waktu itu yang tidak memihak manapun, sehingga penyebaran pemberitaan tentang itu sangat terbuka di wilayah tersebut gitu. Jadi sehingga pemberitaan itu kan akhirnya menyebar luas di wilayah Spanyol hingga akhirnya bisa dikatakan membuat wabah yang diberitakan di Spanyol itu mendapatkan nama flu Spanyol itu. Nah, tapi anehnya orang-orang Spanyol sendiri itu menyebut pandemi itu sebagai flu Prancis. Nah, aneh kan? Menyebutnya malah flu Prancis. Oke. Jadi gini, ini menarik ya. Mungkin dari kita mengatakan flu Spanyol itu yang ada di pikiran kita, oh asal mula flu ini dari Spanyol mungkin ya. Banyak yang beranggapan seperti itu, ternyata bukan ya. Tapi kenapa dinamakan flu Spanyol? Karena di negara Spanyol sendiri itu sangat terbuka sekali dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya gitu ya, kurang lebih. Iya, karena pada masa Perang Dunia Pertama, Spanyol itu negara yang netral pada waktu itu. Jadi dia mau menyebarkan berita apapun tidak ada tendensiusnya gitu loh. Nah, tapi masalahnya beberapa referensi yang saya baca itu justru penyebaran terbanyak itu sebenarnya dibawa oleh para tentara gitu. Nah, anehnya lagi kenapa korbannya seperkiraan saya korbannya itu jauh lebih besar dari yang diberitakan, Pak. Kenapa? Karena flu Spanyol ini justru seolah-olah pemerintah yang mempunyai kepentingan itu membatasi informasi, jangan sampai kematian penyebab flu Spanyol ini didengar oleh para tentara militer yang pada saat itu melakukan perang, kemudian dilakukan disebar luas, sebisa mungkin jangan disebarkan karena akan mengganggu yang namanya orang sudah perang tapi mendengar adanya flu itu kan sangat mengganggu sekali gitu. Oke. Nah, tapi kok kondisi perang pada waktu itu tetap lanjut ya ketika ada pandemi seperti ini ya? Nah, mereka tetap lanjut karena keterbatasan informasi. Mungkin kalau tentara-tentara pada waktu itu mendengarkan bahwa wah ini diberitakan tentang ini. Mungkin ada tekanan secara psikologis dan secara psikologis juga akan berpengaruh. Mungkin perangnya justru akan lebih kendor, mungkin analisis saya ya. Tapi makanya ternyata kenapa perang itu masih tetap berlanjut? Ternyata karena memang strategi yang mereka lakukan itu membungkam istilahnya informasi sebisa mungkin jangan sampai tersampaikan tentang jumlah korban atau yang kematian dari wabah flu Spanyol ini. Oke, berarti manajemen informasi itu memang sudah terjadi dari zaman dulu ya, bukan hanya saat ini aja ya. Di berita itu dikatakan lah pemerintahan ini seolah-olah menyembunyikan gitu ya. Mungkin pernyataan dari pemerintah itu juga benar juga ya, bahwa kita itu meredam, jangan sampai membuat gaduh. Ya, mungkin bisa juga strategi yang dipakai militer pada waktu itu, Pak.
Oke, oke. Nah, terus ini ada kesamaan nggak kalau kalau kita lihat dari segi sejarah ya? Mungkin pada waktu itu memiliki dampak juga nggak ke bagian sosial, ke bagian ekonomi, ke bagian politik, terutama di Hindia Belanda sendiri pada waktu itu. Mm-mm. Eh, Menurut saya dari beberapa apa namanya literatur yang saya baca itu justru di Hindia Belanda itu dampak ekonomi tidak berpengaruh, Pak. Karena apa? Karena justru yang saya dapatkan sebuah artikel itu mengatakan pada tahun 1918 itu justru hasil panen padi itu meningkat gitu. Hmm. Kemudian perkebunan, minyak bumi itu tetap jalan gitu. Jadi Hmm. nggak ada dampaknya. Apakah mungkin ini karena yang saya baca bahwa pemerintah Hindia Belanda itu seolah-olah itu kayak membiarkan gitu loh, Hmm. menganggapnya hanya flu biasa gitu, hanya flu biasa. Itu sangat terlihat sekali ketika jumlah kematian itu sekian banyaknya, kemudian mereka baru membuat undang-undang apa namanya ordonansi influenza pada tahun 1920, berarti kan pengambilan keputusan ini kan sangat lambat sekali. Sehingga kayak seolah-olah pemerintah itu kayak membiarkan saja, alah ini flu biasa, tapi jumlah korbannya semakin besar. Dan itu apa namanya, apa bisa dikatakan kayak pola penanganannya sih juga sama kalau saya yang baca di literasi, mereka juga melakukan apa namanya tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya gitu. Hmm. Oke, Hampir oke. sama dengan saat ini. Justru yang jenis-jenis pengobatan ketika apa ya, misalnya begini, dalam situasi masyarakat itu diperlihatkan sebuah tontonan, ini loh ada yang meninggal karena penyebab virus. Tapi pemerintah pusat Hindia Belanda yang ada di Batavia itu seolah-olah wah membiarkan saja, tidak ada tindakan apapun sebelumnya. Sehingga kayak istilahnya, wah ini gimana kayak gitu. Nah, Hmm. justru cara-cara bagaimana apa harus melakukan apa itu muncul dari masyarakat sendiri. Hmm. Mereka menggunakan jenis obat-obatan. Nah, tapi yang namanya orang Jawa ya, Pak. Orang Hmm. Jawa itu justru Sulit. pertama yang mereka gunakan itu unsur metafisik, kemudian Hmm. kayak magis itu masih digunakan. Bahkan Hmm. setelah mereka menggunakan itu dianggap tidak ada perkembangannya, baru mereka menggunakan obat-obatan tradisional. Mungkin kalau sekarang itu namanya empon-empon itu kali. Sehingga ketika virus corona muncul itu, wah mereka semuanya pada mencari yang namanya empon-empon itu. Iya, iya, iya. Oke, nah artinya ini ya, tidak ada dampak secara ekonomi dan mungkin Tidak Mas ada. juga masih enjoy melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Berarti pada waktu itu informasi memang sengaja dibatasi supaya masyarakat tidak mengetahui yang terjadi bukan sekedar flu biasa. Seperti itu. Jadi, Ya, betul. nah, Jadi hmm, gimana? Lanjut, Pak. lanjut, 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 lanjut. Jadi sebenarnya kalau dikatakan pemerintah membatasi, kalau di Hindia Belanda ini sebenarnya nggak ada pembatasan informasi penyebaran dan sebagainya. Tetapi yang pembatasan itu terjadi justru di wilayah-wilayah negara-negara Eropa dan lain sebagainya itu terjadi pembatasan informasi karena mereka itu kan terlibat perang. Hmm. Nah, kalau saya kaitkan sepertinya kok ini ada indikasi senjata biologis untuk melakukan dan lain sebagainya. Tapi Hmm. kenapa yang dituduh ini Spanyol gitu loh, Pak? Apa gara-gara Spanyol ini menjadi kambing hitam karena dia negara-negara netral pada masa-masa perang itu. Nah, Hmm. terus kemudian kalau di Jawa sendiri itu informasi itu kan sangat minim sekali ya Pak. Kalau sekarang orang ini penyebaran di sini bisa langsung ke media sosial yang ada saat ini. Tapi kalau dulu itu kan harus mirim surat dan lokasinya sangat jauh sekali. Tapi kita sudah tahu bahwa itu ada, meskipun masyarakat tidak dikasih tahu ini apa itu, ya ini sebenarnya sudah ada korban banyak gitu di hadapan kita. Tapi tindakan pemerintah Hindia Belanda itu memang tidak apa ya, tidak respect cepat gitu, cepat tepat enggak. Tapi justru undang-undang tentang
kesehatan itu keluarnya 1920 gitu, Pak. Oke. Nah, apakah penyebarannya hanya terjadi di Surabaya dan Madura aja, Putra? Apakah di daerah-daerah Uh, misal Jawa bagian tengah atau Jawa bagian barat, apakah tidak tidak sampai terjadi penularan sampai ke arah sana? nah, ini di sebuah buku ya, sebuah buku yang berjudul, bentar. Judulnya Yang Terlupakan Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda. Nah, justru di sini tuh yang dibahas khusus karena itu tuh gini, kondisi di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa itu lebih banyak itu sebenarnya di Surabaya. Jawa Timur itu paling paling besar itu Surabaya. Kemudian kalau sekarang orang melihatnya daerah Matraman, Oke, Matraman itu eh, daerah Jombang, Ponorogo ya, Ponorogo Ngawi. Jombang, kemudian Kertosono dan lain sebagainya itu. Nah, kalau di Jawa Tengah itu yang paling besar itu justru di Muntilan, Oke, di Jawa Tengah. Daerah tapi Muntilan Magelang itu tadi paling besar. tadi unik ya, artinya tadi bahwa penyebaran dilakukan melalui kapal-kapal ya di daerah pesisir yang bersandar daerah pesisir Jawa kan. Tapi Muntilan ini kalau boleh dikatakan akses dengan Semarang mungkin mungkin kalau kalau di Jawa Tengah ya itu kan Semarang ya yang dekat dengan pesisir ya atau pelabuhannya di Semarang lah ya. Itu kan cukup cukup lumayan jauh kan. Tapi anehnya kenapa kok bisa Muntilan ini juga menjadi daerah yang terdampak pada waktu itu? Nah, kita tahu kalau Muntilan itu kan sekarang kan, bukan sekarang ya, dulu itu kan masuk wilayah Keraton Yogyakarta, Kerajaan Oke. Yogyakarta. Di mana Keraton Yogyakarta sendiri itu kan juga punya wilayah-wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir itu dikelola oleh para orang-orang yang sudah ditunjuk untuk memimpin di daerah pesisir itu. Nah, bisa jadi kan penyebarannya itu kan juga mereka yang bekerja di sana, kemudian intensitas perekonomian yang masih berjalan seperti biasa, yang seperti saat ini ya bisa saja tertular. Misalnya kalau kita pikir di daerah Jombang, di daerah Kertosono, daerah Kediri, itu kan jauh dari laut Iya, juga. betul betul betul. Justru lebih jauh situ daripada Magelang. Tapi mereka kenapa justru itu semakin banyak gitu loh. Jadi bisa jadi karena penyebaran virus itu semakin cepat. Karena kalau saya dapatkan di laporan itu, mungkin kalau corona ini masa inkubasi, misalnya kita di karantina 14 hari, itu masa aman. Kalau dulu itu 3 hari itu orang bisa cepat sudah meninggal kalau tidak tertangani. Oke Gitu, oke. Pak. Oke, artinya Jadi ketika prosesnya semakin cepat. artinya usia usia mereka akan bertahan hidup itu 3 hari. Nah, bisa jadi kan karena satu memang secara teknologi medisnya kita belum semumpuni sekarang. Yang kedua juga dari Ya. tenaga kesehatannya juga belum semumpuni sekarang. Tapi secara mungkin ya, ini menurut beberapa sumber sejarah sendiri, kira-kira kalau boleh kita sedikit bandingkan nih antara corona sama flu Spanyol pada waktu itu tingkat bahayanya itu lebih lebih bahaya mana sebenarnya? Dengan misalkan kita membandingkannya dengan kondisi yang sama ya, artinya alat kesehatan dan sumber daya kesehatan kita sama gitu. Kalau kalau saya justru lebih bahaya itu namanya Spanyol, virus Spanyol. Bahkan virus Spanyol sendiri itu di sebuah literatur itu dia disebut sebagai ibunya semua virus, Pak. Mother pandemi ya kalau nggak salah ya, ada disebut itu juga ya. Ibunya semua virus, mother pandemi. Berarti kan kalau sampai kan wah ini ibunya. Berarti kalau corona ini apanya gitu loh. Berarti kan lah sebenarnya lebih parah dari Spanyol, flu Spanyol ini gitu, Pak. Oke oke oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pada waktu itu yang dilakukan masyarakat Indonesia pada waktu itu untuk bisa survive Ya. dengan cara apa pada waktu itu? Dari beberapa hasil literatur sejarah. Nah, artinya karena ini juga ada sedikit banyak kesamaan dengan corona ini, jadi kita setidaknya juga bisa belajar dari penanganan waktu zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu seperti apa penanganannya yang dilakukan? Jadi penanganan yang terjadi di Indonesia pada waktu itu sebenarnya hampir sama, Pak. Mereka juga membatasi, bahkan yang kejadian di Muntilan itu mereka menutup pasar. Oke, oke. Dan itu baru Mereka pertama menutup pasar. ya?
Artinya di Jadi daerah seperti Surabaya, seperti Madura yang cukup lumayan tinggi angka kasusnya tidak sampai menutup operasional pasar ya. enggak, maksudnya dalam artian penanganannya dalam artian misalnya di Surabaya pada waktu dulu itu sebenarnya hampir sama. Tapi informasi yang saya dari literatur yang saya dapatkan itu justru di wilayah Magelang, Muntilan itu ada sebuah pasar yang memang sengaja ditutup untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian mereka juga sudah mengurangi apa namanya tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu kayak saya lupa sebuah literatur apa yang mengatakan bahwa justru situasi sosial itu sangat sepi sekali, keadaan situasi loh ya sepi sekali, kemudian banyak orang kelaparan di dalam rumah dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang kita disuruh di rumah saja gitu, pemerintah membantu mengeluarkan apa namanya kayak sembako, uang dan sebagainya. Ya mungkin sangat bermanfaat. Tapi dulu karena kita belum ada Indonesia, ya apa mungkin pemerintah kalau Hindia Belanda itu memikirkan sampai ke hal-hal yang seperti itu. Untuk makan saja mereka untuk dipekerjakan secara paksa dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa tidak terfikirkan untuk hal-hal bantuan makan gitu. Oke. Nah, kalau dari ini kan terjadi nggak hanya di Indonesia kan ya, tapi juga di beberapa negara-negara lain. Angka kasus yang paling tinggi di mana, Putra? Angka kasus paling tinggi itu justru yang saya dapatkan itu di Amerika. Oke. Di bawah tentara-tentara militer itu. Oke. Jadi kenapa Amerika? Karena mereka lebih banyak melakukan invasi militer ya pada waktu itu ya. Nah, iya betul sekali. Banyak tentara-tentara mereka dikirim dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi proses penyebaran. Sedangkan mereka berperang itu kan tidak diberikan informasi. Ini ada virus gitu. Ya mereka perang-perang saja gitu, Pak. Mungkin misalnya kalau kita masuk ke tentara kan apa tugasnya komandan harus dijalankan kan. Jadi kita tembur ke wilayah sana. Kita nggak tahu kalau mungkin sekarang kita sudah pemetaan nih, ini wilayah zona merah ini, zona hijau, zona kuning. Dulu apa ada ya kira-kira seperti itu? Adanya taunya ya ada virus gitu aja. Kan kita nggak tahu wilayah mana. Bahkan sekarang itu dengan teknologi canggih, dengan melalui HP kita bisa sensor wah di sekitar kita ini sudah zona merah ada berapa kan gitu. Dulu mana ada Pak? Makanya penyebaran sangat banyak sekali. Oke. Nah, menariknya adalah di flu Spanyol ini terjadinya cuma 2 tahun ya. 1918 sampai puncaknya di 1920 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, ini yang masih mungkin pertanyaan besar nih, cukup menjadi pertanyaan kita semua. Kita juga nggak pernah akan tahu COVID-19 ini akan berakhirnya kapan gitu kan. Nah, iya, betul Pak. Karakternya kalau kita lihat karakternya kan hampir sama kan dengan flu Spanyol kan, antara COVID-19 ini dengan flu Spanyol. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari historis flu Spanyol sendiri itu terhentinya karena apa? Dan kemudian momentumnya apakah harus ditemukan vaksin pada waktu itu? Atau ada momentum apa yang kemudian menghentikan penyebaran ini, menghentikan jumlah kasus ini gitu? Nah, oke, saya kalau di negara-negara Eropa, virus ini terhenti dengan temuan vaksin, Pak. Oh, jadi memang adanya vaksin. Temuan vaksin ya? Ya, ada temuan vaksin. Tapi untuk di Indonesia sendiri, tapi bahkan di dunia itu, maksudnya di negara-negara Eropa yang penyebarannya sangat banyak seperti di Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, dan sebagainya itu, justru sebenarnya itu banyak rumah sakit yang tutup sebelum penemuan vaksin itu. Kenapa? Banyak rumah sakit yang tutup karena jumlahnya yang sudah banyak rumah sakit tutup itu karena fasilitasnya itu sudah tidak memadai lagi, semua sudah penuh semua kamarnya. Yang saya dapatkan justru rumah-rumah sakit yang ada di negara Eropa itu sebagian besar itu banyak yang tutup, kemudian istilahnya ya mungkin mereka disuruh survive sendiri kali ya pada waktu itu. Jadi karena sudah penanganannya sudah
sudah tidak bisa di apa ya, kalau ibarat rumah sakit sudah penuh semua, semuanya overload, yang terjadi kan ya mau nggak mau gimana lagi gitu loh. Jadi kayak ya terah saja gitu. Oke, oke, Itu oke. kalau saya lihat. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu saya belum menemukan literatur pemberhentian virus itu seperti apa. Tapi di keluarnya undang-undang ordonansi influenza tahun 1920 itu juga tidak dibahas secara apa ya, secara gamblang virus yang ada di Hindia Belanda itu selesainya berhentinya itu menggunakan apa gitu loh. Tapi tidak disebutkan di literatur itu bahwa itu tuh sebenarnya bisa dikatakan apa ya? Ya mungkin karena kalau sekarang bisa dikatakan seleksi alam mungkin. Yo, urip karepmu gak urip terserah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi memang di literatur yang saya dapatkan belum ditemukan wah ini terjadi vaksinasi di wilayah Hindia Belanda dan sebagainya. Itu kok sebelumnya belum ada informasi tentang itu, Pak. Oke, oke, berarti belum ada fakta sejarah yang mengulas tentang hal itu gitu. Tapi bahwa kalau di Eropa itu terhentinya adalah setelah penemuan vaksin gitu ya. Iya. Ditemukan di mana dan dikembangkan di daerah mana itu? Putra kalau boleh tahu. Di Amerika. Oh, Jadi kalau di sebentar. Kalau di Amerika itu mereka kayak punya ini, Pak. Kayak saya tadi itu juga mencari apakah ada kaitannya dengan WHO gitu loh. Apakah ini cikal badan yang didirikan itu juga cikal bakal dari WHO? Ternyata saya belum menemukan itu. Tapi mereka punya badan sendiri yang khusus menangani itu. Oke. Itu, Pak. Oke. Baik, baik. Nah, secara keseluruhan berapa yang tercatat di mana? Di dunia. Kalau di dunia sebenarnya hampir, kalau di Indonesia kalau nggak salah 1,5 juta jiwa. Tapi kan kita nggak bisa memetakan ya jumlah penduduk di Hindia Belanda dulu itu berapa gitu loh. Jadi berapa persennya itu kita nggak ngerti. Itu kita nggak tahu karena kan jumlah penduduk kan kita belum terpetakan jumlahnya berapa gitu. Dan pada tapi kalau di apa namanya di dunia dalam artian secara menyeluruh itu informasi yang saya dapatkan itu memakan hampir 21% dari apa ya? Penduduk dunia. 21% dari penduduk dunia. Oke. Cukup lumayan besar apa ya namanya kayak lumayan sangat ini kan flu terparah menurut catatan sejarah. Namanya saja sampai disebut the mother namanya flu influenza itu. Nah, jadi artinya memang pada waktu itu kenapa tingkat kematian tinggi boleh disebabkan karena beberapa hal ya. Tapi bahwa harus diakui juga tingkat kematian dari virus ini cukup lumayan besar ya dibanding dengan kalau kita hari ini mengenal corona gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kira-kira di masyarakat dunia sendiri. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai di Indonesia ya, apakah ada terjadi permasalahan yang dimunculkan dari flu Spanyol ini terhadap bidang perekonomian. Nah, ketika di dunia pada waktu itu kan sangat ini sekali ya jalur perdagangan ya kalau kita lihat. Nah, apakah sampai terhenti? Apakah kemudian pelabuhan-pelabuhan juga harus ditutup dan lain sebagainya di tahun itu? Nah, kalau secara ekonomi sebenarnya tidak begitu berpengaruh, Pak, baik di Indonesia maupun di dunia. Toh dalam artian dulu itu kan perekonomian itu bukan menjadi hal yang begitu penting. Karena tahun 1918 itu kan mereka masih mencari wilayah koloni, mencari daerah koloni yang dianggap itu menguntungkan bagi mereka. Jadi justru yang terpenting bagi mereka ini bagaimana menguasai wilayah itu gitu. Sehingga yang terjadi, yang penting perang ini tetap berlanjut gitu, tidak terhenti. Buktinya kan perang masih tetap berlanjut, Pak. Meskipun di tengah-tengah virus Spanyol itu. Oke. Nah, ini kan terjadinya bersamaan dengan Perang Dunia Pertama ya. Nah,
kalau kita lihat dari Perang Dunia Pertama itu kan terjadinya pada waktu itu antara blok Amerika dan kemudian blok ini ya, blok apa? Blok Eropa ya pada waktu itu ya. Mm-mm. Nah, eh, ketika terjadi perang ini, kalau boleh dikatakan antara blok Amerika dan blok Eropa itu paling banyak korban dari flu Spanyol ini di blok mana ini, Pak Putra? Di bloknya Amerika yang jelas Hmm, yang paling banyak korbannya. oke, 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 oke. Jadi maka ada tuduhan bahwa Spanyol ini dikambing hitamkan gitu ya, Iya. karena mungkin salah salah satu itu ya. Padahal Mm-mm. walaupun muncul awalnya bukan dari Spanyol gitu ya. Iya. Muncul awalnya memang dari Inggris sama dari Amerika itu, Pak. Di Hmm, Kansas, Amerika itu. Justru orang-orang Spanyol sendiri mengatakannya itu adalah flu flu Prancis. Prancis gitu loh. Hmm, Bukan flu Spanyol. oke, Gitu, oke. Pak. Nah, artinya gini, pemerintah ini yang menarik ya. Tadi kita membahas mengenai pemerintah Hindia Belanda. Nah, di Hindia Belanda sendiri berarti memang tidak ada penanganan secara khusus untuk menekan angka kasus ini gitu ya. Tidak ada penanganan secara khusus. Justru kalau kita lihat itu apa ya? Eh, Masyarakat itu justru berinisiatif sendiri, Pak. Hmm, Misalnya dengan pengobatan tradisional, secara pendekatan menggunakan pendekatan spiritual dan hmm, metafisik. Itu yang mereka gunakan karena apa ya? Eh, Akhirnya karena merasa dibiarkan saja, akhirnya masyarakat di Hindia Belanda pada waktu itu atau orang-orang pribumi itu menemukan sendiri cara-cara untuk menyembuhkannya. Yang mereka hmm, menggunakan pendekatan spiritual, kemudian metafisik, akhirnya menggunakan pengobatan-pengobatan tradisional yang pada awal-awal muncul virus corona ini namanya empon-empon gitu loh. Kalau pada waktu dulu kan empon-empon di Indonesia kan sangat melimpah, bahkan diperjualbelikan, bahkan nilainya itu lebih tinggi daripada emas, hmm, rempah-rempah itu. Sehingga ya mudah didapatkan saja kalau di Indonesia. oke, oke. Nah, China pada waktu Perang Dunia Kedua belum menjadi negara yang besar ya, Pak ya? Kalau artinya Belum, besar belum menjadi negara besar. bukan dari jumlah penduduk tapi dari kekuatan militer menjadi dipertimbangkan Belum. gitu, belum ya? Eh, Kalau literatur yang saya dapatkan itu justru Cina itu tidak begitu di 1918 itu belum memiliki kekuatan secara militer dan lain sebagainya. Bahkan tidak diperhitungkan keberadaannya dulu. Oke. Tapi dalam pekerjaan mereka patut diacungi jempol. Iya, Bahkan mengenal yang namanya jalur sutra belum itu kan suka karena itu. perdagangan dari Cina itu. Oke, oke. Nah, artinya bisa jadi bahwa penularan ini pun juga terjadi di Cina sendiri ya. Cuman mungkin memang karena negara Cina pada waktu itu belum menjadi kekuatan yang dipertimbangkan oleh dunia, sehingga mungkin tidak Hmm. terekspos jumlah kasus yang ada di sana mungkin ya. Iya, tidak terekspos dan sebenarnya Cina itu juga sempat mendapatkan tuduhan bahwa yang membawa itu orang-orang Cina gitu. Oke, nah kalau Ada kalau tuduhan dari Tiongkok. Dulu kalau nyebutnya orang-orang Tiongkok. oke, kalau tuduhan itu muncul dari Tiongkok bahwa ini awal mula ditularkan terjadi kasus awalnya adalah di Amerika. Bagaimana cara kasus dari Tiongkok ini bisa diekspor ke Amerika pada waktu itu? Artinya Nah, dari hmm, gimana gimana? Lanjutkan, Pak. iya, artinya dari kacamata sejarah sendiri, apakah memang ada pada waktu itu pergerakan dari Tiongkok ke Amerika? Padahal kan mereka pada waktu itu belum bahkan cuman melakukan perdagangan, artinya tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama kan. Mm-mm. Nah, bagaimana kok bisa ditengarai bahwa kasus flu Spanyol ini awal mulanya dari China? Nah, awal Cina itu dikaitkan dengan penyebarannya itu tuh ada epidemiologis ya yang saya baca itu seorang ahli epidemiologis dari Amerika sendiri itu menyimpulkan bahwa virus flu Spanyol itu dibawa buruh Tiongkok. Nah, Oke. dibawa buruh Tiongkok
yang dipekerjakan di pangkalan Inggris, Prancis pada masa Perang Dunia Pertama. Nah, kenapa ada tuduhan itu? Karena orang-orang Tiongkok ini merasa terbiasa hidup dengan babi, dengan burung. Yang itu ini literatur yang saya dapatkan ya. Ya mungkin kalau pada tahun 2000 berapa itu ada flu babi, flu burung dan sebagainya, mungkin bisa dikaitkan, ditarik ke belakang tentang kaitannya dengan itu. Tapi pada waktu itu tuh sebenarnya kan mereka hidup berdampingan dengan hewan itu juga sudah lama. Gitu. Nah, tapi sebuah argumen yang dikeluarkan oleh seorang ahli epidemiologi dari Amerika itu justru dibantah seorang dalam sebuah jurnal itu, sebenarnya wabah flu Tiongkok itu tidak menyebar dan berbahaya. Nah, sehingga apa ya, tidak ada pemberitaan lagi tentang bahwa Cina yang membawa dan sebagainya dengan adanya bantahan-bantahan itu atau sanggahan dari yang kalau sekarang kalau SARS itu kita mengenal bahwa dari binatang ya, kemudian kita juga mengenal MERS dari unta ya, dan kita mengenal COVID-19 ini dari kelelawar. Nah, pada waktu itu apakah juga ada asumsi yang muncul bahwa flu Spanyol ini juga dibawa oleh binatang, diawali oleh penyebarannya melalui binatang? Kalau penyebarannya dari binatang sih sebenarnya tidak ada secara gamblang ya Pak, yang virus itu dibawa khusus ditularkan dari binatang apa, tapi dari yang saya katakan di awal tadi dari pangkalan militer di Inggris itu, bahwa tentara-tentara Inggris yang ada di pangkalan militer itu tuh mereka hidupnya berbarengan dengan hewan ternak, ya babi, kambing dan sebagainya itu, sehingga bisa dikatakan mereka itu ada indikasi, hanya disebutnya ada indikasi mereka tertular dari situ gitu. Makanya kan muncul tuduhan seorang epidemiologis Amerika itu wah ini virus ini dari Tiongkok gitu, karena mereka terbiasa hidup dengan babi dan burung binatang ternak itu gitu. Oke. Nah, kalau kita tahu sendiri bahwa di flu Spanyol ini kan juga terjadinya sampai jumlah korbannya sendiri kan cukup besar kan ya, dan terjadinya hanya dengan kurun waktu 2 tahun. Nah, artinya pada waktu itu kan boleh dikatakan mungkin interaksi sosial tidak semasif sekarang ya. Nah, kenapa bisa zaman dulu itu begitu menyebarnya itu begitu sangat cepat, sampai tadi boleh dikatakan 20% dari penduduk dunia itu dikatakan menjadi korban dari keganasan flu Spanyol ini? Apakah penyebarannya juga sama melalui droplet misalkan, atau lebih parah lagi misal dari airborne dan lain sebagainya gitu? Nah, sebenarnya penularannya itu saya belum menemukan penularannya seperti apa. Kalau sekarang kan misalnya kontak langsung. Tapi kalau melihat cara penanganannya itu sama seperti sekarang, bisa jadi ya mungkin penularannya mungkin bisa dengan sentuhan tubuh dan sebagainya. Tapi ada sebuah literatur yang saya dapatkan itu justru ada yang mengatakan di Jawa loh ya, di Jawa virus itu dibawa oleh angin gitu. Tapi apa ya, bisa memungkinkan juga. Tapi ada literatur yang menyebutkan bahwa virus itu yang dibawa oleh angin dan debu yang akhirnya terhirup oleh manusia dan akhirnya menjadi menyebar itu. Itu cuman sebatas mitos atau memang ada literatur yang memang menjelaskan itu secara gamblang gitu? Nah, ada literatur, cuman itu dalam artian bahwa hanya menyebutkan di sebuah berita itu virus ini dibawa oleh angin, oleh debu, tapi tidak secara penelitian secara itu tidak ada. Nah, kalau boleh tahu pada waktu itu masyarakat Indonesia itu mendapatkan sumber informasi itu dari mana sih? Apakah dari surat kabar atau kalau informasi apa? Informasi terkait tentang perkembangan kasus, kemudian adanya hal ini gitu loh. Nah, dan juga mungkin informasi yang menjadi media penyambung antara pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat itu.
Ada Hmm. saluran-salurannya nggak? Ada saluran informasi itu nggak? Sebenarnya kalau informasi kepada masyarakat itu malah hampir tidak tersampaikan. Hmm. Makanya kalau di Indonesia itu kan justru terkenalnya sebagai virus influenza, bukan virus flu Hmm. Spanyol. Jadi kabar yang Karena dikembangkan. jadi Hmm. analisis awalnya kan ini hanya flu biasa, virus flu influenza biasa. Tapi Hmm. ternyata kan setelah keluarnya undang-undang itu baru tahu bahwa itu adalah virus flu Spanyol yang akhirnya sampai ke Hindia Belanda pada waktu itu. Hmm. Oke. Nah, berarti boleh dikatakan tidak banyak orang yang mengetahui dengan kondisi ini gitu ya. Yang mereka tahu hanya kok tiba-tiba ada keluarga mereka yang meninggal begitu cepat dibanding biasanya gitu ya mungkin ya. Bahkan virus pun Nah, mereka. mereka itu tahunya itu masyarakat Hindia Belanda, terutama orang-orang pribumi itu bahwa ini tuh ada sebuah wabah gitu. Tapi Hmm. nggak tahu wabah apa. Kalau dulu sebelumnya ada wabah pes ya. Wabah pes itu yang diakibatkan oleh tikus. Nah Ya. ternyata setelah diteliti penyebab dari wabah pes itu kan dari rumah-rumah penduduk pribumi sendiri yang rumahnya terbuat dari daun anyaman, daun lontar dan sebagainya, yang itu menjadi sarangnya apa namanya tikus itu. Akhirnya ketika pemerintah Hindia Belanda itu membongkar semua rumah yang terbuat dari apa namanya daun-daun itu, bisa menekan atau menurunkan angka kematian dari wabah Wabah pes pes. itu. Nah. Tapi Hmm. kalau secara dari virus influenza ini justru sepertinya kok seolah-olah Hindia Belanda itu membiarkan. Apakah ada indikasi karena apa namanya terkait dengan Perang Dunia Pertama dan sebagainya? Nah itu saya belum menganalisisnya sampai jauh itu. Oke. Nah, pada waktu itu kalau bicara tenaga kesehatan sendiri itu kalau di pemerintahan Hindia Belanda seperti apa kondisinya, Pak Putra? Apakah memang pada waktu itu ada dari orang-orang Belanda yang menjadi tenaga kesehatan atau dari pribumi juga ada pada waktu itu? Kalau pribumi malah belum ada ya Pak. Justru Oke. apa namanya lahirnya Undang-Undang Influenza Ordonansi 1920 itu kan sebenarnya membuka apa ya, bisa dikatakan menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda itu sebenarnya tidak siap untuk menangani secara atau perhatian secara serius terhadap masalah virus Spanyol itu. Hmm. Terlihat dari wabahnya itu 1918, tapi undang-undangnya baru disahkan itu 1920 gitu. Oke, oke. Padahal itu Bah, sudah dua ya, tahun ya dengan kasus yang mungkin sudah cukup besar ya, iya. 2 tahun itu ya. Oke, oke. Nah, kalau dari segi ini, pada waktu itu kan Hindia Belanda memang sebagai pemerintahan ya, tapi di Mm-mm. balik Hindia Belanda itu kalau kita dulu pernah mengenal mungkin kerajaan-kerajaan ya. Mm-mm. Nah, sikap dari kerajaan-kerajaan sendiri dalam merespon hal ini seperti apa pada waktu itu? Nah, ini yang saya dapatkan literatur seperti di historia.id, kemudian di buku yang diterbitkan oleh UI itu Hmm. tidak mengaitkan apa namanya kehidupan keraton kerajaan yang pada masa itu dengan apa ya wabah yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Justru tidak ada sama sekali literatur yang membahas itu, tapi justru bahwa sebenarnya kita bisa belajar dari kehidupan masa lalu ya. Bisa dikatakan masa apa namanya Hindu Buddha. Hmm. Kenapa rumah-rumah kalau rumah-rumah kuno masa kerajaan itu di depan rumahnya itu kan selalu ada gentong ya. Hmm. 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 Nah, itu fungsi secara historisnya entah untuk minum atau hanya untuk cuci tangan atau dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kan mengembalikan kita bahwa lo ini lo nenek moyang kita sebenarnya sudah mengajarkan hal-hal yang seharusnya sudah kita lupakan dan itu sebenarnya penting. Maka sekarang ini kan kita digalakkan untuk cuci tangan dan lain sebagainya itu orang-orang dulu sebenarnya sudah melakukan hal itu. Oke, oke. Walaupun tidak dengan sabun ya pada waktu itu ya, tapi Iya. artinya mereka sudah memiliki cara ya untuk penanganan dari kasus ini ya.
Oke, Putra, semoga kita bisa belajar banyak dari kasus yang pernah terjadi di negara kita ya. Nah, terakhir Putra, Iya. ini saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dan kira-kira apa yang perlu kita siapkan supaya kita bisa mengambil pelajaran penting dari sejarah terjadinya flu Spanyol yang ada di Indonesia, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama pada waktu itu. Dan dari Apa segi ya? Iya, iya. pemerintah apa, dari segi masyarakat harus apa? Oke. Jadi sebenarnya itu kan kalau kita lihat dalam situasi Indonesia saat ini tuh sebenarnya kok kalau kita bicara secara ke belakang, merujuk ke belakang itu kok sebenarnya sama ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman virus Spanyol itu sekitar abad ke-20, 1920 itu eh, jangan sampai kita itu menghindari terjadinya persaingan. Hmm, Persaingan antar instansi di jajaran keputusan, kebijakan, dan sebagainya itu jangan sampai terjadi. hmm, Karena pada masa itu tuh kan sebenarnya sudah terjadi toh Pak. Pada hmm, 1918 pemerintah daerah, misalnya bukan pemerintah daerah ya, adalah permintaan dari daerah ini sudah kondisinya sangat kritis dalam artian virus ini itu seharusnya cepat ditangani. Tapi pemerintah pusat sendiri justru pemerintah Hindia Belanda yang ada di Batavia sendiri itu terkesan sangat lambat gitu. hmm. Jangan sampai jadi yang namanya saja ya virus ya mau nggak mau ya kita harus menerima dan menghadapi dan menyelesaikannya. Tapi jangan sampai pemerintah pusat dan daerah itu tidak satu suara gitu loh. Oke, oke. Jadi ego sektoralnya itu mohon dihilangkan dan lain sebagainya sehingga penanganan ini cepat terselesaikan. Justru yang saya lihat pada saat ini itu antar apa ya si Kementerian A mengatakan A, Oke. Kementerian selanjutnya mengatakan B. Justru ini membuat gaduh dan situasi di masyarakat pada waktu saat ini gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Oke. Sebenarnya itu yang paling penting itu ya kita harus serentak satu suara, pemerintah menyelesaikannya seperti apa. Jangan sampai timbul kegaduhan-kegaduhan yang membuat kondisi sosial masyarakat ini semakin apa ya, semakin wah ini seolah-olah saya tidak diperhatikan dan sebagainya. Oke. Kalau dari segi masyarakatnya sendiri, kira-kira harus harus ngapain nih kalau kita bisa belajar selain dari misalkan nyiapin gentong di depan rumah untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai masyarakat ini sebenarnya ya mengikuti instruksi yang dilakukan pemerintah. Ya, kalau kita misalnya pemerintah itu sudah menginstruksikan jangan mudik, ya meskipun dengan berat hati ya ya diikuti saja dengan kelebihan-kelebihan yang atau kekurangan yang diputuskan oleh pemerintah. Sebenarnya apa ya? Eh, Kalau pada saat ini pemerintah sudah membentuk yang namanya tim khusus apa itu namanya yang diketuai oleh Satgas, Pak Doni Monardo itu Satgas satgas. COVID-19 ya. Nah dulu itu juga sudah ada yang namanya yang saya katakan tadi saya lupa namanya tapi Hmm, memang ada tim khusus untuk menangani itu. Ya sebenarnya instruksi-instruksi dari pemerintah, himbauan dari pemerintah itu juga harus apa ya diterapkan. Misalnya keluar pakai masker ya tetap hmm. kita keluar menggunakan masker, Oke. harus jaga jarak dan sebagainya. Tapi yang perlu diselesaikan pemerintah itu sebenarnya kan penyelesaian virus COVID ini sebenarnya jangan hanya terfokus di kota. Oke. Nah, wah, Jakarta ini kota besar, Surabaya kota besar, yang Jawa Barat, Bandung, Bogor, yang selama ini yang tersampaikan di apa namanya di media elektronik kan hanya di kota-kota, tapi kita Hmm, tidak tahu bahwa menurut saya loh Pak ya, menurut saya itu sebenarnya sebisa mungkin itu justru daerah-daerah pedesaan itu yang paling didulukan gitu. hmm, hmm. Iya, saya. Logikanya kan begini ya Pak. Logikanya kan kalau misalnya desa A ini ada zona merah. Nah, Hmm, segera dihijaukan. Dengan cara apa? Wah, sulit kalau harus menyelesaikan dihijaukan lagi zonanya sehijau. Ya kan kita punya yang namanya unsur pemerintahan, ada
TNI, ada Polri yang seharusnya bisa ditugaskan atau diterjunkan ke sana. Toh kita juga sudah punya puskesmas di setiap kecamatan, bahkan di setiap desa kita punya yang namanya Polindes. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk melakukan misalnya, oke lah kalau misalnya rapid test itu nggak cukup ya secukupnya saja bagaimana menekan ini. Nah karena apa? Perekonomian itu kan bergeraknya dari desa menuju kota.